Jerman. Sebuah negara yang hancur dua kali karena perang besar, terpecah menjadi dua, lalu bangkit menjadi salah satu negara paling maju di dunia. Apa rahasia di balik kejatuhan dan kebangkitan Jerman? Dalam video ini, kita akan menelusuri sejarah panjang Jerman, dari suku-suku kuno, kekaisaran besar, hingga era modern. Inilah videonya. Jerman memiliki nama resmi Republik Federal Jerman. Negara ini terletak di Eropa Tengah, menjadi penghubung antara Eropa Barat dan Timur. Negara ini berbatasan dengan 9 negara: Denmark di utara, Polandia dan Republik Ceko di timur, Austria dan Swiss di selatan, serta Prancis, Luxembourg, Belgia dan Belanda di barat. Luas wilayah Jerman mencapai sekitar 357.000 km persegi, menjadikannya salah satu negara terbesar di Eropa. Letaknya yang strategis menjadikan Jerman sebagai simpul penting dalam lalu lintas perdagangan, politik, dan budaya Eropa. Dengan penduduk lebih dari 83 juta jiwa, Jerman juga merupakan negara dengan populasi terbanyak di Uni Eropa. Kota terbesar sekaligus ibu kotanya adalah Berlin, diikuti oleh kota-kota besar seperti Hamburg, München, Köln, dan Frankfurt. Negara ini terdiri dari 16 negara bagian, atau yang disebut dengan Bundesländer, masing-masing memiliki konstitusi dan otonomi dalam berbagai urusan domestik. Secara pemerintahan, Jerman menganut sistem Republik Federal Parlementer. Kepala negara adalah presiden, namun perannya lebih seremonial. Kekuasaan eksekutif berada di tangan kanselir, yang memimpin pemerintahan dan memiliki pengaruh besar dalam kebijakan nasional. Dari segi agama, mayoritas penduduk Jerman menganut kekristenan. Sekitar 54% terbagi antara Katolik Roma dan Protestan Lutheran. Sekitar 5% penduduk memeluk Islam, terutama dari kalangan imigran Turki dan Timur Tengah. Sisanya, sekitar 35% penduduk tidak menganut agama atau ateis. Sistem hukum dan politik Jerman sangat menjunjung demokrasi, kebebasan sipil, dan prinsip federalisme. Negara ini juga aktif di berbagai organisasi internasional, seperti Uni Eropa, NATO, dan PBB, serta memainkan peran utama dalam isu-isu global seperti perubahan iklim, migrasi, dan keamanan dunia. Wilayah yang kini kita kenal sebagai Jerman, dulunya dihuni oleh berbagai suku bangsa Jermanik seperti Suebi, Saxon, dan Frank. Mereka dikenal oleh bangsa Romawi sebagai barbarian. Pada abad ke-1 sebelum Masehi hingga abad ke-5 Masehi, wilayah ini tidak sepenuhnya dikuasai Romawi, meskipun pengaruh Romawi terasa kuat di perbatasan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti medan geografis yang sulit, perlawanan gigih dari suku-suku lokal, seperti dalam pertempuran hutan Teutoburg pada tahun 9 Masehi. Dalam pertempuran ini, 3 legiun Romawi yang dipimpin Varus dibantai oleh pasukan gabungan suku-suku Jermanik di bawah pimpinan Arminius, seorang pemimpin Cherusci yang pernah dilatih oleh Romawi sendiri. Kekalahan ini menjadi mimpi buruk bagi Romawi dan mengakhiri ambisi mereka untuk menaklukkan seluruh wilayah Germania. Pada tahun 476 Masehi, Kekaisaran Romawi Barat runtuh ketika kaisar terakhirnya, Romulus Augustulus, digulingkan oleh Odoacer yang merupakan pemimpin suku Jermanik. Era ini menandai dimulainya abad pertengahan. Suku Frank di bawah pimpinan Raja Clovis pertama mendirikan kerajaan besar di wilayah Prancis dan Jerman modern. Kerajaan ini berkembang menjadi Kekaisaran Caroling. Dari dinasti inilah muncul tokoh legendaris yang bernama Charlemagne, yang dikenal juga sebagai Karl der Grosse, yang berhasil menyatukan sebagian besar Eropa Barat dan menciptakan fondasi politik bagi Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 800 Masehi, Charlemagne dinobatkan sebagai Kaisar Romawi Suci oleh Paus, menyatukan banyak wilayah Kristen Barat.
Namun setelah kematiannya, kerajaannya dibagi, dan wilayah Jerman menjadi bagian dari Kekaisaran Romawi Suci. Pada tahun 1517, seorang biarawan asal Wittenberg yang bernama Martin Luther memakukan 95 tesisnya pada pintu gereja. Ia memprotes korupsi dalam gereja Katolik, terutama penjualan surat pengampunan dosa atau indulgensi. Inilah awal reformasi Protestan. Reformasi memecah kesatuan agama di Eropa. Banyak wilayah Jerman beralih ke Protestanisme. Hal ini memicu ketegangan dan akhirnya meledak dalam perang 30 tahun antara tahun 1618 sampai 1648. Konflik agama dan politik yang menghancurkan wilayah Jerman dan menyebabkan jutaan kematian. Perang ini berakhir dengan ditandatanganinya Perdamaian Westphalia yang mengakui eksistensi negara-negara berdaulat dan memberikan kebebasan beragama terbatas. Pada abad ke-18 dan ke-19, Prusia, yang merupakan salah satu kerajaan terbesar di Jerman, menjadi kekuatan dominan. Otto von Bismarck, kanselir Prusia yang cerdik, menggunakan diplomasi dan kekuatan militer untuk menyatukan negara-negara Jerman. Setelah kemenangan dalam perang melawan Denmark, Austria, dan Prancis, Kekaisaran Jerman diproklamasikan pada tahun 1871 di Versailles dan mengangkat Wilhelm I sebagai kaisar. Kekaisaran Jerman modern berkembang pesat. Dalam beberapa dekade, ia menjadi kekuatan industri, ilmiah, dan militer besar di Eropa. Namun, ambisi ekspansionis dan ketegangan dengan negara-negara lain mengarah pada konfrontasi besar. Situasi memuncak ketika putra mahkota Austria-Hongaria yaitu Pangeran Franz Ferdinand dibunuh di Sarajevo pada tahun 1914. Peristiwa ini memicu terjadinya Perang Dunia I. Setelah kekalahan dalam Perang Dunia Pertama, tahun 1918, Kekaisaran Jerman runtuh. Kaisar Wilhelm II turun tahta, dan republik baru didirikan yang bernama Republik Weimar. Republik ini lahir dalam kekacauan. Jerman mengalami krisis ekonomi, hiperinflasi, dan beban berat dari Perjanjian Versailles yang memberlakukan sanksi keuangan besar dan pemangkasan wilayah. Demokrasi muda itu dibombardir oleh ketidakstabilan politik dari kiri dan kanan, kudeta, dan kekerasan jalanan. Namun dalam kesulitan itu, seni dan intelektualitas berkembang. Weimar menjadi pusat budaya avant-garde Eropa, rumah bagi tokoh seperti Bertolt Brecht, Walter Gropius, dan Albert Einstein. Sayangnya, ketidakstabilan ekonomi dan rasa malu nasional menjadi lahan subur bagi kekuatan otoriter. Pada awal 1930-an, seorang veteran perang dan orator ulung bernama Adolf Hitler memimpin partai Nazi dan mampu meraih popularitas dengan janji memulihkan kejayaan Jerman. Selanjutnya pada tahun 1933, Hitler diangkat menjadi kanselir. Dengan naiknya Adolf Hitler sebagai pemimpin absolut, Jerman berubah menjadi negara totaliter di bawah ideologi Nazisme. Pemerintahan Hitler menyingkirkan semua partai politik selain Nazi, membentuk polisi rahasia Gestapo, dan mendirikan kamp-kamp konsentrasi bagi lawan politik maupun kelompok-kelompok yang dianggap tidak murni secara rasial. Salah satu kebijakan paling mencolok dari rezim Nazi adalah antisemitisme sistematis yang kelak berkembang menjadi genosida massal yang dikenal sebagai Holocaust. Jutaan orang Yahudi, Roma, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya dibantai secara sistematis di kamp-kamp seperti Auschwitz dan Treblinka. Hitler juga melakukan kebijakan luar negeri yang agresif dengan remilitarisasi Rhineland, aneksasi Austria, dan klaim atas Sudetenland di Cekoslowakia. Pada tahun 1939, invasi yang dilakukan Jerman ke Polandia memicu terjadinya Perang Dunia Kedua. Namun, pada tahun 1941, Hitler membuat kesalahan besar dengan menyerang Uni Soviet melalui Operasi Barbarossa. Perang meluas, dan Jerman kini berperang di dua front yang berat. Di saat yang sama, Jepang yang merupakan sekutu Jerman menyerang Pearl Harbor, sehingga Amerika Serikat pun terlibat dalam perang. Kemudian, pada bulan April 1945, tentara Soviet memasuki Berlin, yang membuat Hitler memilih untuk bunuh diri di bunkernya. Dan pada 8 Mei 1945, Jerman secara resmi menyerah tanpa syarat.
Pasca perang, Jerman dibagi menjadi dua, Republik Federal Jerman atau Jerman Barat yang berada di bawah pengaruh Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, dan Republik Demokratik Jerman atau Jerman Timur yang berada di bawah pengaruh Uni Soviet. Berlin, yang merupakan simbol Jerman, menjadi medan ideologis, Barat versus Timur, demokrasi versus komunisme. Selanjutnya pada tahun 1961, tembok Berlin dibangun, memisahkan keluarga dan bangsa selama hampir 3 dekade. Namun, kedua Jerman berkembang berbeda. Barat menjadi negara industri maju, sementara Timur terkungkung dalam ekonomi komando dan represi Stasi. Kemudian pada tahun 1989, dunia berubah. Gelombang revolusi damai menyapu Eropa Timur. Rakyat Jerman Timur menuntut kebebasan. Tembok Berlin pun runtuh dan menjadi peristiwa simbolik paling penting dalam sejarah Jerman modern. Ribuan warga dari Jerman Timur dan Barat bersatu di tengah euforia kebebasan, menandai akhir dari pembagian yang telah berlangsung selama lebih dari 40 tahun. Pada tahun 1990, Jerman resmi bersatu kembali. Berlin kembali menjadi ibu kota. Jerman berubah menjadi kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan memainkan peran penting dalam Uni Eropa dan NATO. Sejarah Jerman adalah kisah tentang kejatuhan dan kebangkitan, tentang sebuah bangsa yang telah melalui kekaisaran, perang, kehancuran, dan penyatuan kembali. Semua dalam rentang waktu yang singkat secara historis. Namun dari luka dan keruntuhan, Jerman juga memperlihatkan kekuatan transformasi dan pembelajaran. Kini, Jerman adalah negara yang demokratis, terbuka, dan sangat sadar akan pentingnya sejarah. Sejarah Jerman bukan hanya kisah tentang negara di tengah Eropa. Ia adalah kisah cermin tentang kemanusiaan, ideologi, dan pencarian jati diri dalam arus besar dunia.